Selamat malam semuanya, salam. Salam semuanya, anak-anak muda, Bapak Ibu semua yang ada di rumah, yang mengikuti acara live streaming kami. Kami sapa semuanya. Tuhan baik, amin. Dan Tuhan benar-benar menjadi penolong yang setia bagi hidup kita masing-masing. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, terkadang kondisi dan keadaan yang kita harapkan tidak sesuai yang terjadi yang di depan mata kita. Tapi kita harus belajar satu hal, bahwa ketika kita menaruh pengharapan dan kita mengharapkan pertolongan dan pengharapan pada tempat yang salah, maka kita akan menjadi kecewa gitu loh. Nah, kita harus melihat bahwa kepada siapa kita meminta pertolongan, kita harus percaya bahwa orang tersebut benar-benar bisa membantu dan menolong kita gitu. Jadi istilahnya seperti ini, kalau saya tidak pandai berenang dan saya belajar dan meminta pertolongan kepada orang yang juga tidak bisa berenang, maka kita akan sama-sama tenggelam dan sama-sama hanyut. Tapi ketika saya tidak pandai berenang dan saya minta diajari sama orang yang memang ahli berenang, maka saya pasti akan pandai dan saya juga akan selamat. Nah, begitu juga. Makanya kita dengan segala situasi dan kondisi yang sedang kita alami, baik di keluarga kita, di pekerjaan kita, di sekolah kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita menaruh pengharapan kita kepada tempat yang benar, jangan kepada manusia, karena manusia juga terbatas gitu loh. Baik itu sahabat kita, teman kita, keluarga kita, sahabat kental kita sekalipun gitu loh, dia tidak selalu ada buat kita dan tidak selalu ready buat kita gitu loh, karena dia juga punya keterbatasan. Tapi suatu kita menaruh pengharapan kita dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah kecewa, karena Tuhan selalu ada buat kita dan Dia adalah penolong kita yang setia. Kita boleh baca di kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, kita akan baca. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Judul perikopnya Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Nah, mungkin kita juga sering seperti itu gitu loh. Ketika kita menghadapi jalan buntu, menghadapi persoalan yang sepertinya tidak ada lagi jalan keluarnya gitu loh. Nah, kita mungkin berpikir, siapa yang bisa membantu aku? Siapa yang bisa menolong aku? Nah, disinilah kita diperlukan hikmatnya. Karena kalau kita meminta pertolongan kepada manusia, itu seperti saya bilang tadi, kita akan menjadi kecewa gitu loh, kalau dia tidak bisa membantu dan menolong kita. Nah, tapi kalau kita meminta pertolongan kepada Tuhan, mungkin nggak instannya jawabannya Tuhan berikan, tapi kita tidak akan kecewa. Nah, kita lihat di ayat keduanya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Nah, kalau teman kita bisa tidur, tapi kalau Tuhan tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Amin. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang setia, yang akan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, selanjutnya kita akan dengar juga sharing dari Bang Herdi untuk kita semuanya, tentang bagaimana kita juga boleh belajar tentang benar Tuhan itu adalah Tuhan yang penolong yang setia bagi kita semuanya. Kepada Bang Herdi saya persilahkan waktu dan tempat. Thank you, Kak. Karena kita menyembah Tuhan yang sama, tentunya apa yang didapat sama kakak tentu juga yang kami dapatkan juga. Sebelum kita lebih lanjut sedikit lagi bahas tentang ini, mari sekali kita hampiri Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu malam hari ini. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, urapi kami, biarlah hanya firman-Mu saja yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu. Tuhan, terima kasih, urapi kami dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Kita akan buka Mazmur 146. Kita akan baca ayat 1 sampai 10. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung, Tuhan membuka mata-mata orang buta, Tuhan menegakkan orang-orang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Di musim pandemik ini, banyak sesuatu hal yang gak pasti. Banyak yang gak bisa diprediksi. Terkadang sesuatu yang sudah menjadi sumber, sudah menjadi berkat ataupun sudah lama dirancangkan, berubah menjadi sesuatu yang enggak pasti. Banyak orang yang sedang mencari pertolongan, pegangan, apa yang bisa diandalkan. Tadi kita sudah dengar, ada yang mungkin mengandalkan kekuatannya, ada yang mengandalkan simpanannya, ya itu bagus sekali. Ada yang mengandalkan mungkin relasinya, wah saya punya hubungan dengan ini, saya hubungan dengan ini, saya punya relasi ke sini. Ada mungkin yang mengandalkan keluarganya. Wah, saya punya family yang ini, yang cukup ini, yang cukup ini, semua segala sesuatunya ada. Di tengah situasi seperti ini, orang mulai mengandalkan semua apa yang dia punya, relasinya. Dia mulai andalkan hal-hal yang bisa menguntungkan dia supaya dia survive. Tapi ingat, mungkin keluarga ataupun relasi ataupun yang lain terbatas sekali dalam menolong kita. Sangat terbatas. 2 kali sudah hebat sekali. Tolong ini. Oke, datang lagi, tolong ini. Lama-lama dia juga pasti akan terbatas. Sangat terbatas. Nah, apa yang terjadi? Firman Tuhan bilang orang yang mengandalkan manusia itu terkutuk. Tapi Yeremia bilang apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, hari ini, malam ini ada satu penolong yang setia, yang gak peduli hujan, teriknya matahari, gak peduli akan besarnya, kecilnya, gak peduli akan tingginya badai, besarnya topan yang menerpa hidup kita. Dia setia menolong kita. Namanya Yesus. Apapun yang kita alami hari ini, jangan cari pertolongan di tempat lain. Saya juga menemukan ayat yang sama dengan kakak tadi. Dari mana datangnya pertolongan? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana? Cari semuanya. Wah, ini petinggi ini. Wah, ini orang hebat. Oh, ini berpengaruh sekali. Jangan cari itu semuanya. Berlarilah kepada Tuhan, penolong satu-satunya yang setia. Percayalah satu hal, Tuhan gak akan bawa kita sejauh ini sampai sekarang ini hanya untuk meninggalkan kita di sini. Gak mungkin. Tuhan yang dahulu menolong kita, Tuhan yang dahulu menopang kita melewati masa-masa yang sukar. Saya yakin dan percaya Tuhan yang sama juga akan menyertai kita. Apapun masalah kita, pergumulan kita saat ini, jangan cari pertolongan dari tempat lain. Berlari kepada Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, sedikit ya kita lihat di Ratapan 3 ayat 26. Sedikit saja. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jangan terlalu banyak bereaksi di luar. Saya diberkati sekali dengan apa yang disampaikan oleh
seorang mentor saya, jangan terlalu banyak bereaksi di luar. Apapun masalah, apapun rintangan, apapun persoalan kita, mari jangan terlalu banyak bereaksi, cukup cari Tuhan. Cari Tuhan dalam diam. Dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Iya, supaya kita bisa berdoa. Jangan cari pertolongan di tempat lain. Wah, ini andalkan segala sesuatu, jangan. Diam, tenang, cari Tuhan. Cari Tuhan. Mazmur 37 ayat 7 bilang gini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Wow. Diam, tinggal tenang. Jangan marah sama orang yang, wah dia kok bisa berhasil, oh dia gini, oh kenapa dia sanggup banget ginikin saya. Jangan, oh dia gitu cara dia supaya gini, oh jangan. Jangan balas sesuatu yang jahat dengan kejahatan, enggak. Kita enggak seperti itu, anak-anak Tuhan enggak seperti itu. Situasi bisa menekan kita, situasi bisa menghimpit kita. Enggak mungkin Tuhan angkat kita dari situasi ini, pindahkan gini. Itu sangat gampang, tapi enggak gitu caranya. Tapi Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita untuk melewati itu semua. Dengan diam dan tinggal tenang terletak kekuatan kita. Cari Tuhan. Dia penolong satu-satunya yang setia. Kadang-kadang gini, kita mencari Tuhan ketika butuh pertolongan, gak masalah, itu bagus. Kita berlari pada yang tepat. Tetapi mencari Tuhan juga dalam setiap situasi, setiap musim hidup kita. Kita senang cari Tuhan, kita dalam masalah cari Tuhan, itu bagus. Tapi fokuskan kepada siapa yang satu-satunya yang bisa kita andalkan. Semua jalan tertutup, ke atas terbuka. Belakang tutup, kiri kanan, depan tertutup, di atas selalu terbuka. Nah, yang kedua, cepat saja. Berseru. Nah, kalau tadi kita diam, nah sekarang kita berseru sama Tuhan. Sama ya. Ayat yang terkenal sekali, Yeremia 3:3 bilang apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan beritahu kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ketika kita berseru mencari Tuhan, dalam diam tadi kita nggak banyak cerita sana sini, tetapi kita cari Tuhan. Lihat apa? Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Waktu kita cari Tuhan, Tuhan akan singkapkan segala sesuatunya. Oh gini, tiba-tiba ada terang yang menerangi kita. Waktu dalam hadirat Tuhan kita cari Tuhan, terangnya menerangi kita. Oh jalannya gak kelihatan. Tapi ketika terang Tuhan, oh ini ternyata kemari, oh aku gak usah seperti ini. Tuhan akan singkapkan hal-hal yang tidak kita ketahui, hal-hal yang besar. Oh mungkin permasalahan kita seperti benang kusut. Oh Tuhan akan kasih hikmat. Oh ini diuraikan. Oh cukup menarik ini, melepaskan yang ini. Kemudian semua terurai. Tuhan akan kasih hikmat. Berseru sama Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab, itu janji Tuhan. Berlari kepada Tuhan. Cari Tuhan. Nah gak panjang-panjang. Setiap kita punya permasalahan, pergumulan. Tetapi yang pasti satu hal. Jangan lari kepada hal yang lain. Jangan mencari pertolongan yang lain. Mungkin yang lain boleh menolong, bisa menolong, tetapi satu penolong yang setia. Nah kalau sudah tahu arti kata setia itu long suffering, itu penderitaan yang cukup panjang. Artinya gini, gak mungkin dilewati tanpa bayar harga. Nah kalau Tuhan Yesus itu setia, sudah mendapat gelar setia. Dia setia sampai mati, dia setia sampai akhir. Demikian juga bukti karyanya. Salah satu identitas daripada Tuhan yaitu penolong. Dia adalah penolong yang setia. Kalau ada yang sahabat baik sekalipun menolong kita, iya itu bagus. Tapi ada batasannya. Manusia terbatas, tetapi satu yang tidak terbatas.
datang kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya penolong yang gak pernah ngecewain kita. Tidak pernah sekalipun kita dikecewakan oleh Tuhan. Mungkin saudara pikir gini, Tuhan angkat aku dari masalah ini, angkat aku, iya, angkat aku, iya, angkat aku Tuhan. Enggak gitu, Tuhan pasti akan berikan kekuatannya untuk kita hadapin masalah itu. Jangan lari dari itu semuanya. Percayalah, berdoa, berdiam diri, berseru kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, Tuhan akan datang. Allah yang dulu menolong Daniel, Allah yang dulu menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah yang sama juga menolong kita sampai hari ini. Dia setia. Amin. Jadi sobat-sobat amazing, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan karena Dia satu-satunya penolong yang setia, terbukti. Saya mau tutup satu ayat ya. Mazmur 46 ayat 1. Ayat 2 kita baca sama-sama dengan kuat ayat terakhir. Mazmur 46 ayat 2. 2, 3 ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Ya, Tuhan itu penolong dalam kesesakan sekalipun Dia terbukti menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, benar seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Herdi, bahwa penolong kita yang paling setia adalah Tuhan, dan sudah sangat teruji dan sangat terbukti. Segala sesuatu sudah Tuhan lakukan buat kita, bahkan hidupnya pun Dia berikan buat kita. Amin. Nah, jadi sahabat-sahabat imaging semuanya, anak-anak muda semuanya, Bapak Ibu semuanya, apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, apapun kondisi yang sedang kita alami, jangan takut. Oke, secara daging kita pasti mengalami khawatir, takut, tapi jangan tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran kita. Saya mau bagikan satu kesaksian saya yang baru saya alami beberapa hari ini gitu. Jadi sebenarnya topik ini kita bicarakan sudah 3 minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu. Saya sebenarnya dapat rema itu tentang Tuhan selalu menolong gitu. Nah, saya sampaikan ke Friska diskusi sama Herdi ya kan. Akhirnya kita buat temanya itu penolong yang setia. Nah, jadi dan selama 3 minggu ini benar-benar gitu loh, Tuhan itu proses saya juga gitu loh, proses saya sampai saya benar-benar merasakan bahwa benar Tuhan itu adalah penolong yang setia gitu loh. Nah, dalam 3 minggu ini banyak hal yang saya alami di pekerjaan juga, di keluarga juga gitu loh, yang membuat saya sebenarnya juga agak khawatir, mulai takut, cemas gitu. Tapi saya belajar untuk seperti tadi bilang sama Bang Herdi ya kan, tinggal tenang. Memang untuk memilih tinggal tenang itu nggak gampang, karena kita selalu sering sekali dengan apa yang terjadi kita mulai bereaksi gitu loh. Aduh, apa ini? Aduh, gimana ini? Nah, seperti itu. Nah, saya juga mengalami hal seperti itu ketika saya di tempat saya bekerja gitu kan. Saya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, ya kan, tidak menyenangkan. Saya difitnah gitu kan, saya difitnah di tempat kerja. Dan itu membuat saya hampir bereaksi negatif gitu loh. Hampir bereaksi negatif, tapi Tuhan ingatkan saya gitu loh. Tuhan ingatkan saya, makanya Tuhan itu benar-benar Tuhan yang luar biasa gitu. Tuhan mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan ingatkan saya dengan khotbah ya kan, saya dengar khotbah dan situ dibilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Waduh, padahal saya sudah berencana nih kan, saya sudah berencana, aduh ini saya sudah punya kartu, udah punya rahasia dia nih. Kalau dia buat lagi seperti ini, saya akan buat seperti ini buat dia. Tapi Tuhan ingatkan saya gitu, Tuhan cegah saya untuk melakukan hal yang tidak baik gitu loh. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Pembalasan itu miliknya Tuhan. Bagian saya mengampuni gitu. Dan saya bersyukur sekali punya mami yang begitu baik gitu, mami rohani yang begitu baik. Nah, dia ingatkan saya seperti ini. Dia selalu bilang sama saya seperti ini.
Bapakmu itu yang di surga bukan Bapak yang diam-diam aja kalau anaknya diperlakukan dengan tidak baik. Sewaktu anaknya diganggu, kamu pikir Bapakmu kan diam aja di surga? Enggak, Bapakmu yang akan hajar dia. Jadi bagian kamu itu mengampuni dia. Bapakmu tidak akan melepaskan dia begitu saja. Jadi bagian kita tuh mengampuni. Jadi apapun yang sedang kita alami, mari kita belajar mengampuni. Nah, saya juga ya nggak gampang gitu loh untuk melakukan hal itu. Tapi ketika saya belajar untuk tidak membalas apa yang mereka perbuat kepada saya, Tuhan sendiri yang memunculkan kebenaran itu gitu loh. Sehingga saya benar-benar merasa, aduh, benar ya, Tuhan ini benar-benar Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menolong saya gitu loh, yang menyelamatkan saya dari fitnahan itu. Dan mereka sendiri yang membuktikan bahwa apa yang mereka fitnahkan itu tidak benar gitu loh. Mereka sendiri yang mengatakan, yang membuat opini yang tidak baik, yang tidak benar, dan mereka sendiri yang mengatakan bahwa yang mereka sampaikan sebelumnya itu tidak benar juga gitu loh. Jadi bukan kita gitu loh, Tuhan yang akan menyingkapkan itu. Jadi bagian kita hanya adalah mengampuni dan tinggal tenang, berdoa, berseru sama Tuhan. Jangan curhat sama orang lain, apalagi curhat di medsos. Itu sangat salah sekali gitu loh. Curhatnya sama Tuhan, nangisnya sama Tuhan, jeritnya sama Tuhan. Kalau mau nungging-nungging, nangis-nangis sampai berember-ember, sampai habis semua tisu, gak masalah, tapi sama Tuhan. Jangan sama manusia. Amin, Bapak Ibu semuanya. Mari kita belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan dan lebih mengenal Tuhan secara pribadi, supaya kita tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Dan ketika kita mengalami persoalan dan permasalahan, kita tahu bahwa Tuhan yang akan ada bersama-sama dengan kita. Nah, kita buka satu ayat terakhir di Yesaya 41. Ini salah satu ayat favorit saya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Di sini dibilang seperti ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Amin. Tuhan katakan jangan takut, karena Tuhan selalu menyertai kita. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Jadi Tuhan yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Kalau hari ini kita mengalami kesedihan, kalau hari ini kita terpuruk, percayalah Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Dia memegang kita dengan tangan kanannya, yang akan mengangkat kita kembali dan membawa kita kepada kemenangan kita. Amin. Mari kita berikan pujian kita kepada Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus mengalami hadirat Tuhan, boleh diubahkan, boleh dipulihkan, boleh mengalami Engkau pribadi sebagai penolong yang setia dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, teruslah berkarya dahsyat dalam hidup setiap kami, karena kami punya Allah yang dahsyat. Di dalam dan demi nama Yesus, mari setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan